Sejarah bangsa Arab sampai disebut jahiliyah. Terbentuknya masyarakat Arab. Masyarakat Arab disebut jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentuknya masyarakat Arab. Pada awalnya Mekah adalah gurun pasir yang gersang, di mana Siti Hajar dan bayi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS pada tahun 1911 sebelum Masehi. Ketika perbekalan habis dan bayi Ismail menangis kehausan, Siti Hajar berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwa sebanyak 7 kali mencari air untuk anaknya. Setelah berlari-lari kecil yang ketujuh, Siti Hajar menemukan air yang keluar dari dalam tanah di dekat bayi Ismail. Bayi Ismail yang menangis menghentakkan kakinya ke tanah. Atas izin Allah Ta'ala, keluar air dari hentakan kaki bayi Ismail. Kehebatan dan ketangguhan Siti Hajar inilah yang diabadikan dalam ibadah haji dan umroh yang disebut sa'i. Siti Hajar melihat air yang mengalir, langsung dikumpulkan dengan mengatakan zam-zam, zam-zam, yang artinya kumpul, kumpul. Zam-zam yang dikumpulkan oleh Siti Hajar membentuk oase. Ketika beberapa kafilah yang lewat menemukan ada air, mereka berhenti dan akhirnya bermukim di sana. Siti Hajar dengan ketangguhan seorang ibu membesarkan sendiri anaknya Ismail hingga dewasa dan menikah. Dengan anaknya Ismail memiliki istri, Ibrahim AS datang berkunjung. Ketika melihat istri Ismail kurang baik, Nabi Ibrahim AS menyarankan mengganti istrinya dengan mengatakan agar Ismail mengganti pintu rumahnya. Setelah Ismail mengganti ke istrinya dengan yang lebih baik, Nabi Ibrahim AS sang lagi dan merasa cocok. Selanjutnya datang perintah Allah Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Siti Hajar dan Ismail dengan penuh kesabaran dan tawakal tidak menolaknya. Dalam perjalanan ke tempat penyembelihan, mereka bertiga digoda oleh iblis sampai 3 kali. Semua godaan itu ditolak dengan melempari iblis dengan batu kerikil. Peristiwa ini diabadikan dalam kegiatan haji yang disebut melempar jumroh atau setan. Ketika Ismail hendak disembelih, Allah Ta'ala menggantikan dengan seekor kibat atau kambing yang besar. Peristiwa ini juga diabadikan dalam berkorban. Peristiwa-peristiwa ini semua tidak lepas dari kehebatan, ketangguhan, dan kesabaran Siti Hajar sebagai seorang istri dan seorang ibu. Sifat ini juga turun kepada anaknya Nabi Ismail AS yang selalu menuruti nasihat dan perintah orang tuanya. Selanjutnya, Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim dan untuk meninggikan Ka'bah. Tempat Ibrahim berpijak meninggikan Ka'bah disebut Maqam Ibrahim. Ismail membantu ayahnya dengan mengumpulkan batu. Tempat pengumpulan batu disebut Hijr Ismail. Nabi Ismail AS memiliki 12 orang anak. Kaum Ismail AS disebut Amalek dan kabilah Yaman. Terbentuklah masyarakat Arab di sana. Agama yang dianut itu adalah agama yang Hanifiyah dari Nabi Ibrahim. Agama yang tauhid yang mengesahkan Allah. Dengan berkembangnya waktu, lebih kurang 2600 tahun kemudian, masyarakat Arab disebut masyarakat jahiliyah. Dan tidak seorang nabi dan rasul pun yang diturunkan di sana untuk memperbaiki masyarakat jahiliyah tersebut, sampai diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim AS memiliki 2 orang anak yang diangkat menjadi rasul, yaitu Nabi Ismail AS dan Nabi Ishak AS. Nabi Ismail AS dari Siti Hajar, sedangkan Nabi Ishak AS dari Siti Sora. Nabi Ishak memiliki anak yang bernama Yakub. Dari keturunan Yakub inilah yang disebut Bani Israel. Banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel,
sampai terakhir diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, tengah waktunya 2600 tahun kemudian. Sementara dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, selama kurun waktu 2000 tahun, banyak para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dari Nabi Isa alaihissalam sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, tengah waktunya 600 tahun kemudian. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat Arab disebut jahiliyah. Namun sebagian suku Quraisy masih berpegang kepada agama yang hanifiyah, yaitu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarakat Arab disebut jahiliyah. Masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang jahil. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ada di masa jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam berada di masa jahiliyah. Mengutip dari Repositori Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Win Suska, mengutip dari buku Fajar al-Islam karya Amin Ahmad, jahiliyah tidak merujuk pada bodoh. Arti kata jahiliyah adalah kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Penggunaan kata ini pada masa pra-Islam menunjukkan pada era saat ketiganya sangat menonjol di masyarakat. Jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kekacauan yang tidak kunjung berakhir. Kondisi masa Arab sebelum kedatangan Islam ditulis Masudul Hasan dalam History of Islam. Buku tersebut menceritakan masyarakat Arab yang mengalami kemerosotan moral. Minuman keras, judi, cabul, dan seks bebas adalah hal biasa. Kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendendangkan kebusukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya. Tulis buku tersebut. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup dan matinya. Dalam kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup bergelimbang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin terasa makin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengeksploitasi yang lebih miskin. Kondisi masa Arab sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Rasulullah SAW yang membawa ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Islam sejatinya tidak mengubah seluruh tatanan dan nilai yang dianut masyarakat Arab. Mengutip The Makkah Chronicle karya Zakaria Bashir menyatakan Islam mengarahkan nilai-nilai masyarakat Arab hingga sesuai syariat. Nilai yang baik dipertahankan meski cara dan tujuan mencapainya diubah. Tentunya tradisi dan kebiasaan buruk yang tidak sesuai ajaran Islam dihapus. Misalnya membunuh anak perempuan baru lahir, seks bebas, berjudi, dan merendahkan wanita. Perubahan dilakukan meski membutuhkan pengorbanan dan waktu yang tidak sebentar. Mengapa bangsa Arab pra-Islam dikenal sebagai bangsa jahiliyah? Catatan sejarah menyebutkan bangsa Arab pra-Islam sebagai bangsa jahiliyah. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan bangsa Arab setelah datangnya Islam dan zaman modern saat ini. Keterangan dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam dari Kementerian Agama bisa menjawab penyebutan jahiliyah untuk bangsa Arab pra-Islam. Penyebutan terkait dengan sistem peribadatan dan kehidupan sosial budaya. Mengapa bangsa Arab pra-Islam dikenal sebagai bangsa jahiliyah? 1. Sistem peribadatan. Mulanya bangsa Arab Quraisy mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS, yaitu agama Hanifiyah. Namun seiring waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan yang tidak bertanggung jawab dari para pengikutnya, hingga muncul berbagai ajaran yang meragukan, seperti menyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Pada saat itu bangsa jahiliyah mulai banyak yang menyembah berhala atau patung-patung.
Berhala tersebut dibuat sendiri oleh mereka dari batu, kayu, dan logam. Amir bin Uay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia. Berhala ditempatkan di sisi Ka'bah. Dia pun menyuruh kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Dorongan menyembah berhala berasal dari tradisi meninggalkan Mekah dengan membawa batu dari tanah haram. Bentuk pemujaan lain yang dianut bangsa Arab pra-Islam adalah 1. Menyembah malaikat, 2. Menyembah jin, ruh, leluhur, dan hantu, 3. Menyembah bintang. Bangsa Arab jahiliyah juga banyak yang percaya tahyul, misalnya mengikatkan rumput kering pada kambing jika mengharapkan hujan. Kehidupan sosial budaya. Bangsa Arab memiliki sejumlah suku dan karakter khas. Secara sosiologis telah mendorong bangsa ini untuk saling bersaing yang pada ujungnya melahirkan perang antar suku. Moral dan perilaku mereka sangat rusak yang terbukti dari kebiasaan judi dan minum-minuman keras. Bahkan tidak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Buruknya moral juga tercermin dari tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Masyarakat Arab pra-Islam yakin anak perempuan tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Sehingga mereka merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Suku-suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berkemanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Terlepas dari peribadatan, masyarakat Arab pra-Islam mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa dan seni bahasa. Orang-orang Arab pra-Islam melahirkan penyair ulung. Masyarakat Arab sudah mengenal lama peredaran bulan mengelilingi bumi selama 12 bulan dan bumi mengelilingi matahari. Perbedaan waktu antara bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari, mereka buat bulan sisipan atau an-nasi atau bulan ke-13. Bulan inilah yang kadang dimainkan masyarakat Arab zaman dulu. Kaum Quraisy itu sering menyalahgunakan praktik nasi tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan kehadiran jemaah haji pada musim yang sama di tiap tahun, di mana mereka mengambil keuntungan perniagaan yang lebih besar. Akibatnya ini menimbulkan ketidakjelasan bilangan bulan tersebut, hingga kemudian turun firman Allah SWT yang melarang praktik itu. Surah 9 At-Taubah ayat 36. Inna iddata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya dengan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dengan kondisi ini, kebutuhan jahiliyah pada bangsa Arab pra-Islam tidak berarti bodoh. Menurut sejarawan Islam Ahmad Amin, jahiliyah merujuk kepada kebiasaan melawan kebenaran meski telah mengetahuinya. Itulah alasan mengapa bangsa Arab sebelum mengenal Islam disebut sebagai bangsa yang jahiliyah. Demikian sejarah terbentuknya bangsa Arab
sampai disebut masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.